Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Zafrida MKes, salah satu dosen tetap di Prodi D3 Analis Kesehatan, Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru. Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru terdiri dari dua prodi, yaitu D3 Analis Kesehatan dan D4 Teknologi Laboratorium Medis. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis yaitu mata kuliah Praktikum Biologi Molekuler. Dengan kode mata kuliah TLM 42080TP dengan bobot SKS 3 SKS, di mana 1 SKS teori dan praktikum 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa D3 Analis Kesehatan dan D4 Teknologi Laboratorium Medis. Fokus mata kuliah ini adalah memberi pengetahuan kepada peserta didik tentang ruang lingkup biologi molekuler serta kaitannya dengan teknik-teknik dalam analisis dan aplikasi biologi molekuler dalam laboratorium medis. Mata kuliah ini mengenalkan alat yang digunakan dalam praktikum biologi molekuler serta metode kerja untuk isolasi, analisis, dan amplifikasi hasil isolasi DNA. Dalam praktikum ini, mahasiswa melakukan isolasi DNA dari bakteri, darah, nasofaring, rambut, produk olahan daging. Mata kuliah ini juga melakukan analisis keberhasilan isolasi dengan spektrofotometri dan elektroforesis, kemudian dengan amplifikasi dengan metode PCR, serta analisis dengan metode ELISA reader. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui praktikum, tanya jawab, diskusi, dan kajian literatur. Bahan kajian praktikum biologi molekuler yaitu yang pertama, praktikum dilakukan dengan judul teknik penggunaan mikropipet. Praktikum kedua yaitu ekstraksi dan pemurnian DNA dari produk daging olahan. Praktikum ketiga yaitu ekstraksi dan pemurnian DNA dari sampel isolat bakteri. Praktikum keempat, ekstraksi dan pemurnian DNA dari sampel rambut. Kemudian untuk praktikum kelima, ekstraksi dan pemurnian DNA dari sampel darah. Dan praktikum keenam, ekstraksi dan pemurnian DNA dari sampel swab nasofaring. Yang ketujuh, praktikum penentuan kadar dan pemurnian DNA. Yang kedelapan, itu praktikum PCR atau polymerase chain reaction. Pada praktikum kali ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip dasar ekstraksi dan pemurnian DNA genom dari isolat bakteri. Kemudian, diharapkan mampu melakukan preparasi reagen ekstraksi DNA. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengisolasi DNA dari sampel isolat bakteri. Capaian pembelajaran pada praktikum biologi molekuler ini, yang pertama itu mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep dasar biologi molekuler. Yang kedua, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang struktur dari asam nukleat termasuk struktur DNA. Yang ketiga, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang proses replikasi dan perbaikan DNA. Yang keempat, mahasiswa memiliki wawasan tentang alat-alat yang akan digunakan dalam praktikum biologi molekuler, yaitu mengetahui cara isolasi DNA, menganalisis keberhasilan isolasi dengan spektrofotometri dan elektroforesis, kemudian mengamplifikasi dengan metode PCR, serta analisis dengan metode ELISA reader. Yang kelima, mahasiswa memiliki pengetahuan dan mampu melakukan teknik penggunaan mikropipet. Yang keenam, mahasiswa memiliki pengetahuan dan mampu melakukan prosedur ekstraksi serta pemurnian DNA dari produk daging olahan. Ketujuh, mahasiswa memiliki pengetahuan dan mampu melakukan prosedur ekstraksi serta pemurnian DNA dari sampel isolasi bakteri. Yang kedelapan, mahasiswa memiliki pengetahuan dan mampu melakukan prosedur ekstraksi serta pemurnian DNA dari sampel rambut. Yang kesembilan, mahasiswa memiliki pengetahuan dan mampu melakukan prosedur ekstraksi serta pemurnian DNA dari sampel darah. Yang kesepuluh, mahasiswa memiliki pengetahuan dan mampu melakukan prosedur ekstraksi serta pemurnian DNA dari sampel swab nasofaring. Yang ke-11, mahasiswa memiliki pengetahuan dan mampu melakukan pengukuran kadar kemurnian DNA. Yang ke-12, yaitu mahasiswa memiliki pengetahuan dan mampu melakukan proses PCR.
Berikut adalah video pembelajaran tentang praktikum isolasi DNA dari sampel isolat bakteri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Siang. Baik, hari ini kita akan melakukan praktek biologi molekuler ya. Untuk pertemuan ketiga hari ini ya. Untuk praktikum ketiga ini kita akan melakukan praktikum isolasi DNA dari sampel isolat bakteri ya. Nanti isolat bakteri yang kita gunakan di sini bakteri gram negatif ya. Nah, untuk pengantarnya sudah diantarkan sebelumnya di mata kuliah biologi molekuler untuk teorinya ya, sudah disampaikan dengan dosennya. Sudah. Nah, untuk isolasi DNA ya, mungkin Ibu tanyakan dulu, siapa yang masih ingat apa itu isolasi DNA? Ibu. Ya, Noval, apa itu isolasi DNA? Isolasi DNA itu pemurnian. Oke, pemurnian DNA ya, prosesnya untuk didapatkan DNA yang murni. Nah, nanti DNA ini kita dapatkan yang berkualitas tinggi ya, artinya dia bebas dari kontaminan ya, dari kontaminan lainnya ya. Jadi dia memang didapatkan DNA murni, bebas dari kontaminan. Salah satunya dari mana? Apanya kontaminannya? Protein. Yang lain? Dari lipid. Yang lain? Polisakarida ya. Jadi ada protein, lipid, dan polisakarida. Jadi benda kontaminan tersebut yang kita hindari untuk proses didapatkannya yang DNA murni ya. Untuk prosesnya untuk mendapatkan DNA murni itu biasanya kita ada 3 tahap ya. Ada proses lisis, kemudian ada proses presipitasi, kemudian dilakukan pemurnian, didapatkanlah DNA murni ya. Nah, untuk proses lisis, siapa yang masih ingat proses lisis itu apa? Oke, siapa itu? Mutia. Oke, lanjut Mutia. Proses untuk menghancurkan sel ya, betul ya, untuk menghancurkan sel sehingga tadi apa? Membran sel pecah, kemudian keluarlah komponen-komponen selnya dari sel tersebut. Keluarlah contoh komponennya tadi ya, sudah disebut tadi, ada protein, lipid, polisakarida ya, keluar selnya. Jadi proses lisis itu untuk menghancurkan dinding sel dan membran selnya sehingga komponen sel keluar ya. Nah, untuk proses ini ya, ada lagi prosesnya untuk proses lisis sel ini ya, ada 3 proses yang kita ketahui. Nah, itu sudah kalian dapatkan juga di teori. Apa itu metode yang bisa kita lakukan untuk lisis ini? Siapa yang bisa jawab? Oke, Diva. Secara fisik ya, ada 2. Satu lagi apa tuh biasanya fisik ada temannya? Apa? Enzimatik. Mutia, Sefri. Secara kimia ya, ada fisik, secara kimia, dan enzimatik. Nah, itu metode yang untuk kita bisa lakukan untuk melakukan lisis terhadap selnya ya. Jadi hari ini kita akan melakukan terhadap sel bakteri yang gram negatif. Oke, selanjutnya itu ada tahap presipitasi ya, presipitasi atau pemisahan terhadap selnya ya. Sel yang kalian dapatkan tadi sudah hancur, kemudian kita pisahkan ya. Kenapa dipisahkan? Karena tadi ya komponennya pecah ya, komponen pecah, selnya keluar, komponen-komponennya keluar. Nah, itu tadi kita pisahkan tuh. Yang kita butuhkan tadi ada DNA ya kan, DNA yang mau kita ambil dari situ ya, tapi komponen lainnya banyak di situ, makanya kita lakukan pemisahan. Nah, untuk pemisahan ini memisahkan DNA dari komponen lainnya, ada metodenya. Nah, metodenya ini ya, itu bisa menggunakan phenylchloroform, bisa menggunakan kit komersial ya. Hari ini kita akan menggunakan kit dari komersial dari Promega ya. Jadi yang kita lakukan metode untuk hari ini isolasinya menggunakan Promega kit komersialnya, ada yang menggunakan phenylchloroform. Oke, nah selanjutnya itu ada proses pemurnian ya. Pemurnian di situ biasa digunakan etanol ya. Nanti kita pisahkan DNA-nya. Setelah kita dapat DNA-nya, kita murnikan DNA-nya sehingga kita bisa simpan DNA-nya ya. Biasanya untuk DNA kita simpan dalam minus 20 derajat Celcius ya. Nah, nanti kita bagi ya untuk kelompok praktikumnya, kelompok per kelompok nanti melakukan isolasi DNA bakteri. Nanti boleh dilakukan ganti-gantian sama teman-temannya ya. Nah, untuk proses yang ketiga ini atau proses yang pemurnian ini ya, kita akan mendapatkan DNA yang benar-benar murni ya.
hasil endapan tadi, ya nih contoh hasil endapan tadi nih, kita tambahkan dengan etanol 70% ya. Nanti etanolnya kalian ambil di sini ya. Etanol 70% sebanyak 600 mikroliter yang kalian ambil ya. Nah, nanti di vortex ya, hasil dari tambahkan etanol di vortex, kemudian di centrifuge selama 1 menit dengan kecepatan 12.000 rpm ya. Nanti nah hasil itu kan tadi endapan nih ya, kalian buang lagi supernatannya, masih endapan yang kalian ambil. Nah, kemudian setelah kalian centrifuge tadi, dari buang supernatannya, kalian buka nih tutup mikrotubnya, baru kalian balikkan nanti di atas kertas saring atau kertas yang bersih ya. Nah, dibalikkan, dibuka tutupnya, baru dibalikkan ya. Kemudian nanti udah rasanya udah turun nih larutannya, baru kalian tambahkan dengan DNA rehydration solution ya. Nanti ditambahkan dengan DNA rehydration solution sebanyak 100 mikroliter. Nah, setelah ditambahkan, jadi nanti diinkubasi selama 1 jam dengan suhu 65 derajat Celcius ya. Sudah diinkubasi selama 1 jam, ini lumayan makan waktu ya, karena kita mau endapkan suhu si DNA-nya tadi ya. Nah, ditambah nanti dilanjutkan dengan vortex ya. Jadi sudah diendap, jadi lanjut di vortex. Nah, itulah hasilnya yang kita dapatkan, bisa kita simpan di minus 20 derajat Celcius. Jadi itu sudah dapat DNA murninya, sudah kering, baru kita simpan di kulkas minus 20 derajat Celcius. Itulah DNA murni hasil dari proses yang kita lakukan tadi. Oke, baik, untuk praktikum saya mungkin jelaskan sedikit dulu ya, pengantar, nanti supaya kalian tahu tahapan-tahapan yang kalian lalui untuk proses isolasi DNA dari sampel isolat bakteri. Tadi sudah saya sampaikan ya, kita menggunakan bakteri gram negatif ya. Isolatnya sudah kita lakukan kemarin ya, sudah didapatkan DNA murni ya. Salah satunya juga kita butuhkan DNA murni ya, isolat koloni bakteri murni. Jadi koloninya harus yang murni. Jadi memang di kultur didapatkan DNA bakteri murninya. Jadi baru bisa kita lanjut untuk isolasi DNA ya. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya bakteri kalian belum murni, belum dipurifikasi. Jadi perlu dilakukan purifikasi sebelumnya untuk didapatkan bakteri isolatnya tadi nih, gram negatif. Ya, kita gunakan hari ini gram negatif. Itu nanti disiapkan sampelnya sebanyak 1 mili ya. Nanti kita masukkan nih ke dalam mikrotub. Ya, nanti siapkan mikrotub, dimasukkan isolat bakterinya, dimasukkan nanti ke dalam mikrotub ya, sebanyak 1 mili. 1 mili nanti kita masukkan ke mikrotub dan ditambahkan nanti dengan reagennya ya. Reagen yang digunakan itu pertama lysis enzim ya. Itu tadi balik lagi proses yang pertama itu kita perlu ada proses lysis ya. Ini proses pertama ya, ini 1. Nanti ada kita selesai proses lysis, nanti ada proses yang kedua, itu ada presipitasi ya. Nah, untuk proses lysis ini kita menggunakan lysis reagennya lysis enzim ya. Di sini ada reagen lysis enzim, cell lysis solution ya. Nanti kalian pipet sebanyak 120 mikron liter ya. Nah, isolat bakteri sudah masuk, kemudian lysis enzimnya sudah masuk di sini sebanyak 120 mikron liter ya, baru nanti kita lakukan vortex ya. Nanti di vortex di sini ya, di vortex itu selama 40 menit. Di vortex selama 2 menit, sorry ya. Vortex selama 2 menit. Ya, setelah di vortex selama lebih kurang 1 sampai 2 menit, nanti kita inkubasi. Ya, diinkubasi nanti 30 derajat selama 40 menit. Ya, nanti boleh diinkubasi di blok ini aja. Ya, menggunakan blok dry block. Nah, nanti setelah diinkubasi selama 37 derajat Celcius selama 40 menit ya. Setelah itu nanti dari sana baru kita lakukan centrifuge lagi ya. Nah, centrifuge selama 2 menit dengan kecepatan 12.000 rpm ya. Nah, setelah itu nanti baru kita tambahkan dengan nucleolysis ya. Jadi dalam proses lysis ini nucleolysisnya yang ini ya. Ini nucleolysis solutionnya. Jadi nanti yang ini proses lysis yang kita gunakan itu ada 2 reagen ini yang kita gunakan ya. Nah, ini nucleolysis nanti ditambahkan 600 mikroliter ya. Nanti dihomogenkan ya, di up and down 5-6 kali, kemudian diinkubasi dengan suhu 80 derajat Celcius dengan waktu 5 menit ya. Selama 5 menit di suhu 80
derajat Celcius. Oke, untuk tahap lisis ini ya, kita bahas dulu tahap lisis ini. Ada pertanyaan? Oke, Anya? Kenapa di tempat ini melakukan dua operasi dengan derajat suhu yang berbeda? Oke ya, jadi pertama ya, sengaja kita gunakan derajat dulu yang pertama untuk menghancurkan si lisis enzim ini. Kita hancurkan dulu selnya dengan suhu yang naik sedikit dulu 30 derajat Celcius ya. Nah, untuk tahap selanjutnya itu menggunakan suhu yang lebih tinggi lagi ya, setelah ditambahkan nukleolisis. Gunanya itu untuk komponennya keluar ya. Komponen kan tadi gunanya untuk menghancurkan si selnya nih ya, keluarlah sel-sel yang ada di dalam komponen yang ada di dalam sel bakteri tadi ya. Digunakan suhu yang agak lebih tinggi lagi, itu 8 derajat Celcius. Jadi nggak langsung naik dia 80 derajat Celcius dengan suhu yang tinggi langsung. Jadi bertahap juga naiknya. Keluarlah selnya ya, proteinnya keluar, lipidnya keluar, polisakarida keluar ya, komponen-komponen semuanya keluar termasuk DNA ya. Nanti DNA-nya baru kita lakukan untuk proses presipitasi. Baik ya, tadi untuk proses lisis sudah kita bahas ya, tadi menggunakan nukleolisis sama sel lisisnya ya. Jadi dua reagen ini digunakan untuk proses lisis. Nah, selanjutnya untuk proses presipitasi ya, di sini kita menggunakan RNase. Nah ini ya, RNase solution itu 2 mikroliter nanti ya, digunakan sedikit, nanti pipetnya tolong hati-hati ya. Kemudian nanti RNase solution 2 mikroliter, kemudian kalian homogenkan ya. Dari sini tadi ya, kita keluarkan dengan suhu yang tadi 80 derajat Celcius ya, nanti didiamkan dengan suhu ruang tadi, baru nanti hasilnya kita tambahkan dengan RNase. Nah ini contohnya tadi kalau misalnya selesai dari suhu ruang nih, didiamkan dulu dengan suhu ruang ya, jadi bukan panas-panas ini, bukan panas-panas langsung kita tambahkan RNase solution ya. Jadi didiamkan dulu dengan suhu ruang. Nah, mulai dingin dia, baru kalian tambahkan RNase solution sebanyak 2 mikroliter ya. Ditambahkan RNase tadi ini ya, RNase-nya dalam bentuk ini termasuk dalam kitnya tadi juga ya. Nah nanti ditambahkan 2 mikroliter, dihomogenkan ya. Setelah dihomogenkan, dalam homogen nanti boleh pakai vortex ya. Kemudian nanti baru ditambahkan protein precipitation solution, itu ini ya, protein precipitation solution. Jadi 2 ini kalian tambahkan nanti yang protein precipitation ini sebanyak 200 mikroliter ya. Nah setelah itu baru di vortex. Jadi tadi isinya RNase, protein precipitation, baru di vortex ya, di vortex kurang lebih selama 20 detik ya. Nah setelah di vortex baru nanti di inkubasi. Nah inkubasi ini kita nanti inkubasi di atas es atau dalam box es nanti ya. Nah di situ penambahannya nanti baru kita keluarkan nanti supernatannya ya. Setelah disentrifuge, didiamkan dalam es dulu nih ya. Jadi ini didiamkan dalam es dulu selama 5 menit. Nah setelah 5 menit nanti dari kita diamkan dalam es tadi, kita sentrifuge kurang lebih 3 menit dengan kecepatan 12.000 rpm ya. Jadi nanti dingin-dingin itu kita langsung sentrifuge ya. Nah setelah itu hasil sentrifuge supernatan yang kita ambil itu diambil 600 mikroliter ya, dipindahkan. Jadi tadi sudah di sentrifuge ya, kemudian diambil supernatannya, hasil sentrifuge tadi dipindahkan ke dalam mikrotub yang baru ya, dipindahkanlah ke mikrotub yang baru. Nah dari pindahkan sini ada 600 mikroliter, sampelkan di sini ya, 600. Nanti baru ditambahkan dengan isopropanol. Isopropanol ini kayak ini di luar kit ya, tadi bukan masuk di kit itu. Nah ditambahkan dengan isopropanolnya sebanyak 600 mikroliter ya. Kemudian nanti baru di vortex ya, nanti tetap dilakukan vortex setelah penambahan isopropanol ya. Baru setelah itu disentrifuge selama 2 menit dengan kecepatan 12.000 rpm ya. Nah nanti hasil dari sentrifuge terakhir ini dalam proses yang presipitasi ya, setelah proses yang terakhirnya ini baru kita buang supernatannya, yang diambil itu endapan ya. Ada pertanyaan dalam proses yang kedua ini ya, Miftah? Ini ada inkubasi kan Bu? Kenapa dia diinkubasi dalam es? Inkubasi dalam es ini ya. Nah inkubasi dalam es ini kan suhunya dingin ya. Jadi proses suasana dingin itu dia mengurangi aktivitas enzimnya ya. Jadi mengendaplah si DNA-nya ya. Jadi mengurangi aktivitas enzim lain yang tidak kita butuhkan sehingga DNA-nya tadi mengendap. Tadi kan yang diambil tadi endapannya nih. Ya, paham?
Nah, yang lain ada? Ya, Mei? Ini isopropanol ya. Nah, ya tadi saya sampaikan isopropanol ini di luar kit ya. Nah, isopropanol ini dia bisa kita gunakan membantu reaksi tadi supaya tadi DNA-nya mudah lebih cepat mengendapnya ya. Jadi kita proses ini mengendapkan si DNA endap, itulah yang kita ambil nanti ya. Proses ini nanti endapan. Jadi endapan yang kita ambil. Jangan lupa ya endapan yang diambil. Oke, sudah. Nah, untuk tahap selanjutnya itu ada pemurnian. Nah, untuk proses yang ketiga ini atau proses yang pemurnian ini ya, kita akan mendapatkan DNA yang benar-benar murni ya. Hasil endapan tadi ya, nih contoh hasil endapan tadi ini kita tambahkan dengan etanol 70% ya. Nanti etanolnya kalian ambil di sini ya. Etanol 70% sebanyak 600 mikroliter yang kalian ambil ya. Nah, nanti di vortex ya, hasil dari tambahkan etanol di vortex, kemudian disentrifuge selama 1 menit dengan kecepatan 12.000 rpm ya. Nanti nah hasil itu kan tadi endapan nih ya, kalian buang lagi supernatannya, masih endapan yang kalian ambil. Nah, kemudian setelah kalian sentrifuge tadi dari buang supernatannya, kalian buka nih tutup mikrotubnya, baru kalian balikkan nanti di atas kertas saring atau kertas yang bersih ya. Nah, dibalikkan, dibuka tutupnya, baru dibalikkan ya. Kemudian nanti udah rasanya udah turun nih larutannya, baru kalian tambahkan dengan DNA rehydration solution ya. Nanti ditambahkan dengan DNA rehydration solution sebanyak 100 mikroliter. Nah, setelah ditambahkan, jadi nanti diinkubasi selama 1 jam dengan suhu 65 derajat Celcius ya. Sudah diinkubasi selama 1 jam, ini lumayan makan waktu ya, karena kita mau endapkan suhu si DNA-nya tadi ya. Nah, ditambah nanti dilanjutkan dengan vortex ya. Jadi sudah diendap, jadi lanjut di vortex. Nah, itulah hasilnya yang kita dapatkan, bisa kita simpan di minus 20 derajat Celcius. Jadi itu sudah dapat DNA murninya, sudah kering, baru kita simpan di kulkas minus 20 derajat Celcius. Itulah DNA murni hasil dari proses yang kita lakukan tadi. Oke ya, sekian untuk penjelasan praktikum pada hari ini ya. Untuk sampai sini ada pertanyaan? Ya. Oke, nanti boleh ditanyakan ya saat praktikum berjalan, nanti bingung tanyakan dia ya. Kemudian nanti ada laborannya juga. Oke, sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Nanti diambil reagen ke depan.
Baik ya, untuk praktikum hari ini sudah kita lakukan ya. Nah, untuk praktikum kali ini, ada yang bisa simpulkan apa yang kalian dapatkan dari praktikum ketiga hari ini? Itu dalam praktikum kali ini, kita dapat mengetahui isolasi DNA dari sampel isolat bakteri, yaitu meliputi lisis, yaitu penghancuran sel, kemudian precipitasi, yaitu untuk memisahkan DNA dengan kontaminan, Oke, betul. lalu dilanjutkan dengan pemurnian. Ya, pemurnian ya. Jadi DNA yang didapatkan kita murnikan lagi ya, kita endapkan lagi sehingga didapatkan DNA yang murni ya. Jadi ada 3 proses tadi, lisis, kemudian ada presipitasi, memisahkan ya DNA dari komponen lainnya, kemudian dilanjutkan dengan pemurnian DNA. Ya, nanti DNA-nya bisa kita lihat kemurniannya ya boleh menggunakan spektrofotometri. Ya, nanti di next pertemuan berikutnya kita akan lakukan uji kemurnian DNA yang kalian lakukan pada hari ini ya. Benar nggak nih DNA kalian murni atau tidak ya. Jadi nanti kita ujikan kemurniannya ya. Nah, untuk selanjutnya ada lagi yang bisa disimpulkan pada hari ini? Ya, Bu. Oke, Anya. Ternyata dari pemberian inkubasi yang dilakukan pada proses lisis itu dapat mempengaruhi proses lisis itu untuk mendapatkan isolat murni kita. Oh, maksudnya berarti suhunya ya. Nah, ya benar tadi udah nanya suhu ya. Ternyata suhu juga mempengaruhi untuk mendapatkan DNA murni ya yang kita butuhkan tadi ya. Sehingga suhu tersebut juga berpengaruh dengan mendapatkannya memperoleh DNA murni. Oke. Nah, untuk selanjutnya nanti boleh kalian tuliskan ya praktikum pada hari ini di buku laporannya ya. Nanti untuk selanjutnya kita lakukan praktikum di minggu keempat ya. Jadi nanti bisa kalian lakukan ya sama metodenya untuk pertemuan berikutnya. Oke. Saya akhiri untuk praktikum pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah praktikum biologi molekuler pada program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Saya sangat menghargai waktu Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mempelajari video pembelajaran saya. Semoga video ini dapat mendukung salah satu persyaratan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.